beradik Hasan dan Husin tengah berjalan di hutan. Kakak beradik ini kaget setelah melihat ada orang yang begitu tinggi besar. Kisanak. Sebenarnya Kisanak ini siapa? Hai anak muda, kalian tidak perlu tahu siapa saya. Tapi saya tahu kalau kalian berdua tersesat di hutan. Betul kan? Iya. Sen, kan begitu kan Sen? Kisanak. Sebenarnya apa yang terjadi Kisanak tahu-tahu muncul di depan kami sehingga kami kaget Kisanak. Anak muda, kakak beradik, perlu kamu ketahui bahwa kamu tersesat di hutan hanya ingin mencari harta karun. Benarkah? Iya. Yasin. Kalian mencari harta karun tidak sembarangan. Karena tanah leluhur ini, kalian perlu izin kepada penghuni seluruh jagat alam raya ini. Begini, Kisanak, apa yang Kisanak bawa? Rasa-rasanya, barangnya cakep sekali ini Kisanak. Iya kan, Sen? Sen? Husin, kenapa kamu kebanyakan ngomong? Iya, aku ikut ngomong. Kisanak, itu kan bawa lonceng. Bolehkah untukku? Hai anak muda, lonceng ajaib ini tidak sembarangan siapapun yang memegangnya. Kalau tidak tahu tata tertib dan aturan memegang dari lonceng ajaib ini. Begini Kisanak. Bagaimana kalau Kisanak saya minta lonceng ini bisa buat berdua dengan adik saya? Bener kan, Sin? Buat berdua ya? Iya. Begini. Namamu siapa? Saya Hasan. Adik saya Husin. Udah. Husinnya biasa saja. Namaku Husin, adiknya Hasan. Boleh kan Kisanak? Kalau aku melihat kalian berdua, boleh lonceng ajaib ini akan kuberikan. Tapi hanya satu permintaan. Bagaimana? Bagaimana, Sen? Satu permintaan ya Kisanak. Iya, anak muda. Boleh satu permintaan saja. Namamu Husin dan kakakmu bernama Hasan. Saya ingin bertemu dengan adikmu dulu. Husin, kalian kira-kira minta apa? Begini, Kisanak, saya hanya ingin punya rumah di hutan ini. Tapi saya bisa hidup nyaman bersama para binatang yang ada di hutan ini. Boleh kan? Cita-citamu dan permintaanmu cukup bagus, Husin. Hasan, apa yang kira-kira kamu minta, Hasan? Begini. Kisanak, aku hanya ingin meminta kapal yang besar dan garam. Apakah yang kamu pikirkan dengan kapal yang besar? Apakah kamu tidak takut dengan ombak? Tidak perlu takut.
takut Kisanak. Ombak yang besar akan aku lalui. Ombak yang besar aku terjal karena aku kalau sudah meminta permintaan lewat lonceng aja, aku bisa berlayar ke berbagai negara. Bagaimana Kisanak? Sekarang akan kuturuti. Yang pertama, Husin adikmu meminta rumah bisa menghidupi semua binatang yang ada di hutan ini. Husin, mintalah kepada lonceng ajaib ini. Lonceng ajaib? Bolehkah aku meminta rumah di tengah hutan, makanan yang kecukupan, dan aku bisa menghidupi semua binatang yang ada di hutan ini? Buya! Terwujudlah permintaan Husin, adik si Hasan. Lonceng ajaib itu benar-benar memberikan rumah, makanan yang kecukupan, hingga bisa menghidupi para binatang yang ada di hutan. Lalu bagaimana? Hasan, permintaanmu meminta kapal yang besar hingga kamu bisa berlayar ke seluruh dunia. Tapi aku minta tadi dan ku dengar kamu juga minta garam. Oke? Begini Kisanak, kalau aku punya kapal besar, aku bisa berlayar menyeberangi samudra, keliling ke berbagai negara. Dan aku akan jualan garam. Karena garam itu sangat dibutuhkan oleh semua orang di dunia ini. Bagaimana Kisanak? Oke Hasan, kalau kemauanmu itu akan kuturuti. Dan silahkan kamu meminta kepada lonceng ajaib. Hai lonceng ajaib! Lonceng ajaib! Aku ingin minta kapal yang besar. Dan aku ingin menjadi kaya raya keliling ke berbagai negara. Dan aku akan jualan garam. Sudahkah permintaanmu, Hasan? Dengan kapal yang begitu besar dan garam yang ada di perahumu. Tenang saja. Dan Hasan pun menaiki kapal yang besar. Dia menyeberangi samudra, menghempas ombak dan menerjang badai yang di tengah laut. Kapal Hasan pun ini berlayar. Aduh, di sana kemana engkau? Aku sudah di tengah laut dan samudra. Aku tidak bisa mendarat. Ini lonceng ajaib. Kenapa perahuku penuh dengan garam? Aku bisa tenggelam. Oh, di sana lonceng. Ya, aku tenggelam. Aku tidak bisa hidup lagi ya. Dan sampai detik ini, air laut menjadi asin hanya karena gara-gara seorang Hasan memainkan dan meminta kepada lonceng ajaib garam yang akhirnya menenggelamkan kapal besarnya. Saya Joko Dewa akan mengumumkan siapa-siapa saja 3 finalis yang akan tampil baik live maupun secara virtual dalam rangka ulang tahun Komite Seni Budaya Nusantara yang keempat di Rumah Budaya KSBN Jalan Mandor Hasan nomor 8 Cipayung, Jakarta Timur. Dan ternyata si Husin masih mempunyai kekayaan yang tidak ternilai. Batangan emas
emas itu biasanya warnanya kuning. Ini emas yang sudah tua jadi warnanya coklat. Dan kami akan mengumumkan siapa-siapa saja yang akan masuk final dalam lomba dongeng dalam rangka ulang tahun Komite Seni Budaya Nusantara keempat. Mohon bersiap-siap. Ketua Umum Komite Seni Budaya Nusantara memberikan apresiasi yang akan kami umumkan adalah apresiasi pertama video YouTube yang ditonton dan di like. Apresiasi pertama berupa viewer dan likes terfavorit jatuh kepada dan dimenangkan oleh Ibu Yuliatun dari Raudatul Atfal atau Taman Kanak-kanak Masitoh 8 Magelang. Dan apresiasi inovatif terfavorit dimenangkan oleh Saudara Hengki dari Taman Kanak-kanak Pelita Bangsa Semarang. Selamat. Apresiasi yang ketiga adalah apresiasi produktif terfavorit dimenangkan oleh Novel Tribuono dari Little Star School Tegal, Jawa Tengah. Dan siapa saja yang akan menuju final 3 besar dalam rangka ulang tahun Komite Seni Budaya Nusantara tampil live maupun virtual pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021. Bersiaplah. Yang pertama, bersiap-siap untuk mengikuti live dan virtual Ibu Warsia dari Taman Kanak-kanak Bunga Harapan Baru, Kota Semarang. Yang kedua, menuju final dalam rangka ulang tahun Komite Seni Budaya Nusantara secara live dan virtual Ibu Madya dari Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bengkulu. Selamat dari Bengkulu. Cukup jauh? Yang ketiga, menuju final dalam rangka lomba dongeng ulang tahun keempat Komite Seni Budaya Nusantara. Siapakah? Kurniawan dari Pendidikan Anak Usia Dini Al Ihsan dari Jakarta. Dan yang perlu kami sampaikan, selamat untuk 3 finalis untuk menuju pemenang terbaik dalam rangka ulang tahun Komite Seni Budaya Nusantara yang keempat yang akan disiarkan langsung maupun virtual dari Jalan Mandor Hasan nomor 8 Cipayung, Jakarta Timur. Saya Joko Dewo atas nama salah satu tim penilai bagi cerita-cerita yang terbaik bahwa dalam ulang tahun keempat Komite Seni Budaya Nusantara Lomba Dongeng ini telah diikuti yang seharusnya kita batasi 100 peserta, baik dari guru PAUD dan guru TK, ternyata telah melampaui batas hingga 216 peserta. Selamat untuk 216 peserta yang mengikuti lomba dongeng ulang tahun keempat Komite Seni Budaya. Dan sampai bertemu di hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021. Saya Joko Dewo. Selamat dan jayalah seni budaya Indonesia.